dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Nah, konsep ini tuh menekankan bahwa setiap individu itu tidak memiliki akses langsung ke realitas atau teritori atau wilayah itu, tetapi mereka itu menciptakan representasi subjektifnya mereka sendiri tentang dunia tersebut. Nah, itu disebut peta. Oleh karena itu, peta dibentuk dari apa, teman-teman? Peta akhirnya dibentuk dari satu pengalaman, nilai-nilai, kepercayaan, interpretasi satu individu terhadap sebuah lingkungan, situasi, kondisi, sesuatu nggak nyaman. Nah, dalam konteks ini, peta itu merujuk pada pemahaman mental dan representasi subjektif seseorang terhadap atau tentang dunia sekitar mereka. Ini termasuk orang, tempat, peristiwa ya. Nah, setiap orang itu memiliki peta uniknya sendiri yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti latar belakang budaya, pengalaman hidup, dan sistem nilai-nilai kehidupan mereka masing-masing atau nilai-nilai individual mereka. Salah satu contoh gini, teman-teman, ada dua orang, katakanlah si A sama si B gitu ya, menyaksikan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Nah, sama-sama di jalan raya nih ya, dua orang ini, si A dan si B. Nah, mereka berdua itu memiliki peta dunia mereka sendiri. Mereka memiliki peta kognitif sendiri. Si A mungkin menginterpretasikan kecelakaan itu sebagai hasil dari kecerobohan pengemudi lain atau kondisi jalan yang buruk ya. Nah, peta mereka mungkin mencakup perasaan marah, jengkel terhadap orang yang dianggap bertanggung jawab. Di sini tuh banyak kecelakaan karena jalannya rusak parah misalnya kayak gitu. Atau aduh ini tuh ya daerah sini orangnya ampun, lalu lintasnya kacau. Nah, kayak gitu. Tapi si B interpretasinya berbeda. Mungkin melihat kecelakaan itu sebagai satu kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Dengan peta si B ini, mereka mencakup empati terhadap semua orang yang terlibat. Jadi, emosi yang mengaitkannya adalah sebuah empati. Nah, peta mereka mungkin berfokus pada apa? Kebetulan, pada sebuah nasib, pada sebuah takdir. Ya, takdir ya, kecelakaan itu adalah takdir. Jadi, dimanapun berada si orang yang kecelakaan itu dimanapun berada, dia akan kecelakaan pada hari ini dan jam ini gitu. Nah, interpretasi si A dan si B itu berbeda. Itulah ini yang namanya the map of the territory. Jadi, peta setiap individu itu unik sekali. Nah, dengan demikian teman-teman semuanya, meskipun keduanya menyaksikan peristiwa yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama, interpretasi dan respon mereka berbeda. Karena perbedaan dalam peta kognitif mereka. Nah, pemahaman ini menciptakan kerangka kerja untuk NLP. Nah, memperjelas bahwa orang itu tidak berinteraksi dengan dunia secara langsung, melainkan melalui representasi mental mereka, ya, bentuk peta mereka sendiri gitu. Memungkinkan konselor itu berinteraksi dengan mereka dengan lebih empati dan efektif. Nah, yang pertama adalah empati dan penerimaan. Konselor dapat mengambil pendekatan yang penuh empati terhadap si klien, menyadari bahwa setiap individu itu membawa peta dunia sendiri ke dalam sesi konseling mereka. Salah satu contohnya, jika seorang klien menggambarkan pengalaman traumatisnya, maka konselor bisa menciptakan ruang yang aman untuk mereka berbicara tanpa menilai atau merendahkan pengalaman mereka. Ya, salah satu contohnya adalah klien kita traumatis atau mengalami trauma terhadap sebuah pernikahan karena sering diselingkuhi gitu ya. Maka ketika ada klien kita yang menyampaikan ceritanya, ya, saya tuh dibeginikan tiap hari dari suami pertama, dari suami kedua, dari suami ketiga. Ah, kamu sih bodoh. Ah, kamu sih waktu mau menikah kamu nggak lihat-lihat bibit, bebet, bobotnya. Nah, the map of the territory akan membuat kita tidak menjudge, akan membuat kita untuk menerima apapun cerita dari si klien tanpa memberikan nilai atau merendahkan pengalaman mereka. Ya, the map of the territory.
karena peta kita masing-masing individu ini itu berbeda. Nah, fleksibilitas komunikasi. Yang kedua ya, konselor bisa mengubah gaya komunikasi mereka sesuai dengan gaya komunikasi dan pemahaman klien untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, jika klien misalnya merespon lebih baik terhadap metode komunikasi visual, maka konselor bisa menggunakan sebuah gambar, diagram untuk membantu mereka menyampaikan dan memahami pikiran perasaan mereka. Kadang teman-teman ya, dalam satu sesi konseling kita harus bisa menganalisa pada waktu building rapport ya, klien kita itu termasuk komunikasinya dominannya visual kah, auditory kah ya, atau terhadap apa nih gitu. Jadi panca inderanya lebih menonjol atau lebih dominan yang mana? Maka ketika kita menyampaikan sesuatu atau bertanya tentang terhadap sesuatu, kalau dia memang dominannya lebih ke auditory, maka kalimat yang pertama adalah, Bu, coba dengarkan apa yang saya tanyakan, lalu coba sampaikan unek-unek Ibu. Atau seandainya dia lebih cenderung sangat suka visual, maka udah kalau teman-teman pernah mendapati fototerapi, itu adalah salah satu termasuk teknik konseling menggunakan komunikasi visual. Fototerapi hanya dilihatkan sebuah gambar, sebuah foto, disuruh memaknai, disuruh apa yang terjadi jika kamu menatap gambar ini, itu sudah bisa mengeksplor pengalaman yang tidak nyaman baginya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penerimaan terhadap perspektif klien. Konselor dengan memahami bahwa the map not the territory itu bisa menghindari menilai atau menggambarkan pengalaman klien dari sudut pandangnya sendiri dan lebih memahami perspektifnya si klien. Salah satu contoh jika seorang klien menghadapi konflik interpersonal, konselor tidak hanya akan fokus pada perspektif satu pihak, tetapi juga mencoba memahami pandangan orang lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Salah satu contoh case-nya seperti ini. Ketika klien kita mengalami diselingkuhi tapi dia diam saja, kemudian di abuse dia diam saja, maka bukan dari perspektif kita, kamu sih bodoh banget, udah diselingkuhin, udah di KDRT, diam aja, lapor dong. Nah, bukan seperti itu, tapi coba untuk mengambil dari sudut pandang orang yang lain. Ibu, kakak, kalau seandainya mama atau ibu Anda hari ini tahu tentang pengalaman Anda, atau tahu tentang cerita Anda pada hari ini, kira-kira apa sih yang mereka mau sampaikan ke Anda? Atau ada nggak orang yang sangat menurut Anda itu orang yang sangat bijaksana saat memberikan nasihat, orang yang Anda turutin kata-katanya, orang yang otoritasnya bagi Anda itu sangat baik, sangat wise. Nah, kira-kira si orang ini ketika mendengarkan cerita Anda atau mengetahui cerita Anda, apa yang ingin dia sampaikan kepada Anda? Nah, ini mencoba kita mengambil dari sudut pandang orang lain dan akhirnya dia memahami, oh iya ya, enak banget ketika aku konseling, bukan konselorku bukan menjudge aku, tapi menarik perspektif dari banyak orang, dari teman-teman, dari keluarga aku, kira-kira dengan case yang seperti ini mereka ngomong apa ya kira-kira biasanya yang seperti aku tahu. Nah, yang keempat adalah manajemen konflik dan resolusi. Dengan menyadari bahwa the map not the territory, konflik itu ketika muncul dari perbedaan peta, konselor bisa membimbing klien untuk mencari solusi yang memahami dan menghormati peta berbeda tersebut. Salah satu contoh case-nya adalah dalam terapi pasangan atau terapi suami istri, rumah tangga gitu ya. Konselor bisa membantu pasangan memahami peta satu sama lain untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan merumuskan strategi resolusi konfliknya. Oke, Kak, untuk 5 menit pertama, biarkan suami Anda menceritakan tentang perspektifnya, tentang sudut pandangnya, seperti apa sih masalah ini terjadi. Nah, Kakak terlebih dahulu untuk tetap mendengarkan tanpa memberikan penilaian atau memberikan pendapat sebelum saya minta. Biarkan si suami menceritakan unek-uneknya, menceritakan perspektifnya, menceritakan apapun yang ingin diceritakannya, bantu untuk menulisnya, bantu untuk merangkumnya, kemudian setelah 5 menit bergantian kepada si istri. Oke, Pak suami, Pak Su ya, boleh untuk minta tolong dalam waktu 5 menit, biarkan istri Anda untuk menyampaikan sama halnya dengan tadi yang Anda lakukan, perspektifnya seperti apa, pendapatnya seperti apa tentang masalah ini. Nah, lalu bantu juga untuk menulisnya, bantu untuk merangkumnya. Setelah itu, bantu merumuskan strategi resolusi konfliknya. Nah, ini udah ketemu nih, masalahnya di titik tengah nih. Lalu maunya seperti apa kalian berdua? Oke, maunya dari suami seperti apa, maunya dari istri seperti apa, ya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan pemahaman diri klien. Pengembangan pemahaman diri klien ini, konselor bisa membantu klien mengidentifikasi dan memahami peta mereka sendiri.
memberikan kesempatan untuk eksplorasi diri dan pertumbuhan pribadinya. Nah, ini biasanya dalam sebuah terapi individu, konselor itu bisa membimbing klien untuk mengidentifikasi nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman hidup yang membentuk peta mereka. Nah, salah satu contohnya case-nya adalah misalnya gini, ada sama ya tadi ya perselingkuhan gitu ya. Ibu kira-kira Ibu bisa membuat sebuah belief dalam pikiran Ibu bahwa selingkuh itu wajar, bahwa diselingkuhi itu wajar, terus begini itu seperti apa? Apa yang Ibu lihat di masa lalu ya? Apa yang Ibu nilai dengan sebuah perselingkuhan ini gitu? Oh ya, dulu ya saya itu sering melihat ibu bapak saya itu seperti ini gitu. Saya selingkuh, bapak saya selingkuh gitu. Jadi membuat saya belief saya itu percaya atau yakin bahwa ya udah wajar aja rumah tangga itu nggak cocok, kemudian yang satunya berpindah ke lain hati nggak cocok nggak apa-apa gitu. Terkadang bahkan untuk curhat ke pasangan yang lainnya pun, cari teman yang lainnya pun juga nggak apa-apa gitu. Asalkan uangnya tetap ngalir gitu. Nah ini suami saya enggak. Yang jadi konflik adalah karena suami saya nggak ngalir uangnya. Nggak apa-apa kamu, nggak apa-apa kamu selingkuh tapi tetap uangnya ngalir ke saya, kan ada gitu ya. Nah itu kita bantu individu ini untuk melihat, menilai sepertinya itu yang membentuk peta mereka atau belief mereka itu seperti apa sih gitu. Nah nanti akan ketahuan gitu, oh iya ya ternyata dulu karena aku sering melihat ini akhirnya aku jadi role model sebuah hidup yang seperti ini, sebuah belief yang seperti ini, sebuah nilai yang seperti ini gitu. Dan yang keenam adalah pembangunan hubungan terapeutik yang kuat. Ini terakhir ya teman-teman ya, bagaimana bukan terakhir sesi kita gitu ya. Jadi akhirnya kita dengan memahami bahwa the map not the territory atau peta itu bukan wilayah sendiri ya. Peta adalah bukan teritori sendiri, bahwa setiap klien membawa peta mereka sendiri dapat memperkuat hubungan terapeutik kita. Karena konselor bisa menghargai dan menghormati keunikan setiap individu, nggak ngejar, rasa didengar dan dipahami. Jika seorang anak mengungkapkan kekhawatiran atau rasa nggak nyamannya, orang tua bisa memberikan dukungan dan jaminan bahwa perasaan anak itu bisa diakui, dihormati. Oke, kamu punya rasa takut. Takutnya kenapa? Aku takut kalau gelap. Gelap itu menimbulkan apa? Apa yang ada di dalam perspektif kamu ketika gelap? Apakah terjadi hal itu memang kalau gelap? Enggak juga sih sebenarnya. Itu hanya ketakutanku aja sih, Mah. Nah, coba lain kali diteliti lagi kalau kalau gelap itu sebenarnya ada apa sih di dalam kegelapan itu, coba dianalisa, coba dilihat, coba didengarkan ada sesuatu apa itu. Akhirnya perasaan anak terasa diakui, dihormati, tapi kita memberikan satu pembelajaran bagi anak, kita bimbing si anak bahwa it's okay, gelap itu nggak apa-apa, gelap. Lalu kalau untuk sebuah pasangan pernikahan, apakah bisa diterapkan? Bisa banget. The map not the territory dalam NLP dapat diaplikasikan secara bermanfaat dalam sebuah hubungan pasangan pernikahan ya. Yang pertama adalah empati, Yang pertama adalah empati. Oke. Yang pertama adalah empati dan penghargaan terhadap perbedaan pasangannya. Pasangan dapat mengembangkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan dalam pemikiran, perasaan, dan pengalaman masing-masing. Jika seorang pasangan menghadapi situasi stres di tempat kerja, yang satu mungkin merespon dengan keinginan untuk berbicara dan mencari dukungan, tapi yang satunya akan berbeda, bisa jadi berbeda ya, mungkin lebih memilih waktu untuk merenung sendiri. Sama halnya, salah satu contohnya sama halnya saya dengan suami saya. Ketika suami saya menghadapi satu stres di dalam pertumbuhan pribadi, menyadari bahwa peta kita dapat diperluas dan diperkaya melalui pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Ya, hidup itu jadi sebuah perjalanan eksplorasi teman-teman dan pertumbuhan di mana kita dapat terus-menerus mengembangkan pemahaman dan pandangan kita terhadap sebuah dunia. Yang terakhir adalah bijaksana dalam menilai dan menghakimi. Menyadari bahwa pandangan orang lain itu mungkin berbeda dari kita. Itu mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai dan menghakimi seseorang. Makna yang diberikan terhadap ini adalah hidup menjadi akan lebih positif dan damai ketika kita dapat menjadi atau melihat melampaui perbedaan dan menghargai keunikan setiap individu. Teman-teman semuanya, dengan memahami the map not the territory, seseorang itu bisa mencapai pemahamannya lebih mendalam tentang kompleksitas manusia
dan memanfaatkannya untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Hari ini kita bersama-sama di sesi 1 mengeksplorasi kedalaman konsep the map not the territory atau peta bukan wilayah itu sendiri dalam interaksi sebagai kita manusia. Nah, di sesi ini kita memulai perjalanan untuk memahami bahwa setiap individu membawa peta dunianya yang unik, membentuk sebuah persepsi dan keyakinan serta pengalamannya. Teman-teman ya, bayangkan kehidupan kita sebagai satu permadani yang sangat rumit ya, permadani itu rumit banget gitu ya. Disulam atau dijalin oleh benang-benang ya, tapi benang-benangnya bentuknya apa? Pengalaman, emosi, dan perspektif yang beragam. Setiap utas benang itu mewakili peta unik seseorang. Ada pengalaman, emosi yang saya sampaikan tadi, perspektifnya, setelah yang kompleksitas itu merupakan satu keindahan dari keseluruhan desain kehidupan. Dengan menghadai dan memahami beragam benang merah ini, teman-teman, kita dapat menciptakan satu jalinan hubungan antar manusia yang lebih kaya dalam hidup. Nah, di sini NLP menawarkan sebuah nasihat dari satu kebijaksanaan the map not the territory. Saat diri kita menavigasi jalur hubungan dan komunikasi yang bisa dibilang rumit ya, marilah kita berusaha menjadi kartografer yang berempati, terus menyempurnakan dan memperluas peta kita untuk mencakup beragam landscape di sekitar kita. Ya, akhirnya kita tahu, oh, peta internalnya orang ini tuh ini loh. Oke, kalau nggak sama, ya udah nggak apa-apa gitu. Dengan melakukan hal itu, kita membangun jembatan pemahaman, membina hubungan yang melampaui batas peta apapun. Melampaui batasan peta apapun itu seperti apa sih? Ketika kita sudah pahami the map not the territory, tapi orang yang kita ajak ngobrol, atau pasangan kita, atau orang lain yang lagi berkonflik dengan kita, tidak tahu the map not the territory. Dia nggak memahami bahwa peta pikiran kita berbeda dengan peta pikiran dia. Dan dia terus memaksakan peta pikiran dia. Maka ketika kita sudah memahami ini, kita akan lebih wise. Oke, dia berusaha untuk memaksakan peta internalnya. Boleh kamu paksakan peta internal kamu, tapi aku lebih baik mundur karena bagiku peta internalmu tidak masuk dalam peta internalku. Nggak apa-apa, kita tetap terus berhubungan, kita tetap terus menjalin relasi sampai kapanpun, tapi biarlah peta pikiranmu menjadi peta pikiranmu sendiri, dan peta pikiranku menjadi peta pikiranku sendiri. Ya, ini yang namanya membangun hubungan yang melampaui batas peta apapun. Kita bisa wise, kita bisa menerima, kita tidak bisa menjadikan konflik, kita rasanya itu adem gitu. Ya udahlah, dia marah, ya udahlah, ya kan? Nah, oke, kita break dulu ya, nanti kita bertemu di sesi 2. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya berharap wawasan di sesi 1 yang kita peroleh hari ini akan memberdayakan Anda semua, teman-teman semua, menavigasi medan interaksi manusia yang terus berkembang. Ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah ya. Perjalanan yang aman untuk Anda semua hingga kelak yaumil akhir. Nah, sebelum nanti kita masuk sesi 2, silahkan kerjakan tugas dan latihannya, and let's see together there is change in our mind. Dan ada perubahan di dalam